pada doa yang ke-19. Doa yang diambil dari surat Ali Imran ayat 147. Ketika Allah berfirman, Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau Bapak Ibu membaca apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al Imran 147, doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang muslim dan dan orang-orang yang beriman pada waktu perang. Ini diturunkan pada waktu perang Uhud untuk menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Kita bedah dan kita pahami satu persatu dari doa ini. Kenapa Allah mengajarkan doa ini? Rabbana firlana dzunubana. Kepada Allah yang dari dosa-dosa kita. Rabbana firlana dzunubana wa israfana fi amrina, terhadap perkara-perkara yang berlebihan. Kita bahas dari perang Uhud dulu untuk kita masukkan apa korelasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbana firlana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku terhadap perkara-perkara yang berlebihan di dalam urusanku. Apa yang berlebihan di dalam urusan di dalam perang Uhud? Ketika terjadi perang Uhud, maka sesungguhnya ketika perang Uhud berlangsung, kaum muslimin itu sesungguhnya tidak kalah ya, tidak kalah, tapi eh, imbang lah. Nah, memang pasukan kaum muslimin agak tertekan mundur, tetapi bukan kalah pada waktu itu. Apa yang menjadikan kaum muslimin itu mundur dari peperangan, bukan mundur, tapi tertekan mundur, karena ada salah satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diikuti oleh para sahabat ketika dari sebagian kaum muslimin yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjaga di Bukit Rumat pada waktu itu, salah satu bukit di dekat Madinah, di mana terjadinya perang Uhud. Sebagian dari kaum mukminin atau orang-orang beriman diperintahkan oleh Rasulullah di Bukit Rumat itu sebagai pemanah. Melihat peperangan Uhud di awal-awal, kaum kafir itu sudah terdesak mundur dan merasa bahwa kaum kafir itu sudah kalah karena mundur dan meninggalkan kota Mekah. Maka orang-orang yang beriman di kaum Rumat itu tidak menjalankan apa yang menjadi perintahnya Rasul, menjadi perintahnya Rasul. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka merasa bahwa mereka sudah menang. Para sahabat yang berada di Bukit Rumat merasa bahwa kaum muslimin sudah menang karena kaum kafir sudah mundur dari kota Madinah. Apa yang diperintahkan oleh Rasul bagi penjaga dan bagi pemanah di Bukit Rumat adalah apapun yang terjadi, kondisinya jangan pernah turun dari Bukit Rumat. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena merasa kaum kafir sudah mundur dari Madinah, maka para sahabat dan orang-orang beriman yang ada di kaum Rumat itu turun. Salah satu yang mengingatkan adalah Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair mengingatkan, bukankah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita diperintahkan untuk di sini terus? Apapun yang terjadi diperintahkan untuk berjaga di Bukit Rumat. Tapi dari sebagian orang beriman, lah kita kan sudah menang. Itu lihatlah orang-orang kafir sudah mulai meninggalkan dan terpukul mundur meninggalkan kota Madinah. Sudahlah kita turun, kita sudah menang. Tapi apa yang terjadi ketika sebagian dari orang-orang beriman itu turun dari Bukit Rumat, maka Khalid bin Walid sebagai pimpinan perang orang kafir pada waktu itu yang belum masuk kepada agama Islam, maka melihat celah untuk mengalahkan kaum kaum muslimin. Ketika melihat sebagian orang-orang beriman turun dari Bukit Rumat, maka Khalid bin Walid merubah strateginya untuk mengepung pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memutari bukit Rumat dari belakang. Akhirnya apa yang terjadi dari kelengahan sebagian orang beriman pada waktu itu karena tidak menjalankan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Khalid bin Walid bisa menemukan strategi untuk mengepung kaum kaum muslimin dan kaum muslimin hampir hampir kalah
dan Rasulullah pada waktu itu di perang Uhud luka cukup berat yang mengeluarkan sebagian darah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita pelajari perkara yang berlebihan? Kenapa doa ini Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina? Yang berlebihan adalah ketika mereka tidak menjalankan apa yang menjadi perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya doa ini Allah ajarkan agar kita tidak berlebihan terhadap perkara dan urusan kita. Kalau di perang Uhud kemarin yang berlebihan adalah sikap para sahabat yang berlebihan ketika tidak di buku umat. Itulah salah satu yang menjadikan ini kan kafir pada waktu itu. Perkara berlebihan dari sebagian sikap para sahabat ketika tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita korelasikan dalam kehidupan kita. Apa yang berlebihan dalam kehidupan kita. Yang kedua, wasabit agdamana, dan teguhkanlah keimanan kami. Karena apa? Karena ketika sudah mulai terkepung, maka tentunya dari pasukan saja sudah berbanding satu banding tiga. Satu pasukan kaum muslimin itu melawan tiga pasukan dari kaum kafir. Tentunya orang yang turun pada waktu hari itu, orang-orang yang beriman sedikit ketakutan karena sudah mulai terkepung dan kondisinya sudah sangat sangat tersudut kaum muslimin pada waktu itu. Dan yang menjadikan doa ini diajarkan oleh Allah di dalam kehidupan kita dan dipanjatkan oleh orang-orang beriman pada waktu itu para sahabat, wasabit akdamana, agar diteguhkan keimanannya. Artinya apa? Artinya ketakutan itu jangan sampai menjadikan mereka itu mundur dari peperangan dan jangan sampai menjadikan mereka itu berubah keimanannya. Karena tidak ada yang bisa menjaga keimanan mereka dan tidak ada yang bisa mengukuhkan kekuatan dan keimanan mereka kecuali adalah Allah. Makanya yang disampaikan oleh orang-orang beriman pada waktu itu dan Rasulullah adalah wasabit aqdamana. Ya Allah, teguhkanlah hatiku. Jangan berikan rasa takut di dalam hatiku dari kondisi ini. Kondisi terpepet, kondisi yang sudah sangat genting. Maka tidak sedikit atau kalau kita pada kondisi itu mungkin kita sudah sangat tergopoh-gopoh. Bukan dari fisik kita saja, tapi dari keimanan kita pasti sudah sangat sudah sangat goyah. Bahkan kalau kita tertawan dan kita disuruh masuk ke dalam agama Nasrani atau orang-orang kafir, mungkin kita akan mengikuti apa yang mereka katakan. Tapi para sahabat dan orang-orang beriman itu tahu betul tidak ada yang bisa meneguhkan hati mereka kecuali adalah Allah. Makanya mereka meminta kepada Allah wasabit agdamana, teguhkan hati kami, teguhkan keimanan kami. Karena tidak ada yang paling manis di dalam kehidupan para sahabat adalah iman yang ditanamkan di dalam kehidupan mereka. Wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari kejahatan orang-orang kafir. Dan apa yang Allah berikan dari doa ini? Maka perang Uhud itu sebenarnya tidak kalah, hanya terdesak dan memilih strategi orang-orang beriman untuk menyelamatkan Rasulullah. Mereka mundur dari peperangan. Bukan berarti kalah, tetapi kita lihat bagaimana Allah menjaga dan Allah memberikan kemenangan setelah perang Uhud. Ada perang Badar, ada perang Khandaq yang akhirnya menjadikan Futuh Mekah. Di tahun ke-7 Hijriah Allah berikan kemenangan yang besar, memasuki kota Mekah, merebut kota Mekah tanpa peperangan sedikit pun, tanpa menumpahkan darah sedikit pun. Itulah yang menjadikan kita paham. Tidak ada yang bisa menjaga kita dari kelebihan urusan kita, dari yang berlebihan dari urusan kita, menjaga keteguhan iman kita dan menjaga kejahatan orang kafir yang diluncurkan di dalam kehidupan kita kecuali adalah Allah. Kecuali adalah Allah. Ini muqaddimahnya dari ayat surat
dari surat Ali Imran ayat ke 147. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu asbabun nuzul, diturunkannya ayat ini untuk menjadi peneguh keimanan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjalan di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita tadaburi apa maksud Allah mengirimkan doa ini dan mengabadikan doa ini di dalam Al-Quran. Tentunya kita paham betul kalau doa ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, bukan berarti doa ini hanya berlaku ketika perang Uhud itu terjadi. Doa ini akan berlaku bagi kita kaum muslimin sampai nanti hari kiamat, dan kita harus memahami apa yang terkandung dan apa maksud yang Allah ajarkan di dalam doa ini. Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah rahmati, tentunya kita paham apa yang menjadi strategi setan di dalam kehidupan kita untuk menggelincirkan iman kita. Setan di dalam kehidupan kita beserta bala tentaranya bukan hanya menjadikan kita berbuat dosa dan maksiat dari apa yang kita lakukan dari dosa dan maksiat kita. Setan tidak hanya menggelincirkan kita tentang perkara dosa besar dan dosa-dosa kecil dalam kehidupan kita. Setan tidak hanya menggelincirkan kita tentang perkara riba, tentang perkara zina, tentang perkara membunuh, tentang perkara urusan-urusan dosa besar dalam kehidupan kita. Tapi yang perlu kita pahami adalah strateginya setan itu banyak sekali untuk menjadikan kita itu tergelincir dari akidah dan dari agama kita. Salah satu yang menjadi strategi setan di dalam kehidupan kita adalah perkara yang berlebihan di dalam urusan kehidupan kita, yang menjadikan kita sesat dari akidah kita dan agama kita. Hari ini kita belajar bagaimana orang Yahudi dan orang Nasoro yang mereka berlebihan di dalam urusan agama mereka. Di dalam agama kita disebut sebagai hulu. Hulu itu sifat ekstrim di dalam agama kita. Karena di dalam agama kita dan syariat yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita adalah syariat yang sangat sempurna, yang berada di tengah-tengah, yang menjadikan kita itu tidak condong kepada ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Karena di dalam agama kita itu ada yang namanya ifrat dan tafrid. Ifrat itu melebih-lebihkan dalam urusan agama, dan tafrid itu adalah menggampang-gampangkan dalam urusan agama. Dan titik yang tengah itu adalah yang namanya syariat Islam. Jadi ketika kita diajari oleh Allah dari syariat ini, kita tidak boleh melebih-lebihkan urusan agama kita dan tidak boleh mengurang-urangkan atau tidak boleh menggampang-gampangkan dalam urusan agama kita. Karena kita paham betul Bapak Ibu, syariat yang diturunkan oleh Allah di dalam kehidupan kita adalah syariat yang paling lengkap, adalah syariat yang paling sempurna. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar kita dijaga bagaimana dari fitnahnya orang Nasara dan orang Yahudi. Kita belajar Bapak Ibu dari sesatnya orang Nasara dan sesatnya orang Yahudi. Mereka hulu terhadap agama mereka. Apa yang mereka lakukan dan apa yang menjadikan mereka itu sesat, dinobatkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang sesat. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, nanti ketika kita belajar tadaburnya surat Al-Fatihah, ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki jalan saya yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan orang jalan-jalan yang telah Engkau sesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah adalah orang Nasara dan orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan dari agama Nasara dan agama Yahudi? Mereka berlebih-lebihan di dalam agama. Sifat hulunya mereka di dalam agama itu sama antara orang Nasara dan orang Yahudi. Apa yang mereka lebih-lebihkan dalam urusan agama mereka? Yang pertama adalah ketika mereka berlebih-lebihan mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Karena apa? Nabi Isa di dalam keyakinan dan keimanan kita, Nabi Isa atau mereka menyebutnya Yesus adalah Nabi yang diturunkan di dalam kehidupan manusia untuk memperbaiki agama, untuk membawa agama, yaitu agama Islam. Tidaklah Nabi Isa dikirimkan di dalam kehidupan mereka kecuali adalah untuk mengajarkan tentang masalah tauhid, mengajarkan syariat Islam.
Tetapi apa yang terjadi pada agama Nasoro dan agama Yahudi, mereka mengkultuskan dan mereka menjadikan Nabi Isa itu Tuhan. Bahwa mereka menjadikan apa? Mereka menjadikan Nabi Isa itu adalah sesembahan buat mereka. Artinya apa? Artinya mereka berlebihan. Padahal agama mereka, Nabi Isa itu mengajarkan kepada mereka bersama kaum Hawariyum yang sangat taat kepada mereka, itu mengajarkan kecuali agama yang diajarkan kepada mereka adalah agama tauhid, yaitu agama Islam. Tapi orang-orang Nasrani yang menyelewengkan ajaran itu mengkultuskan dan hulu terhadap agamanya yang menjadikan apa? Menjadikan mereka mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Itu yang pertama, hulu mereka. Makanya mereka disesatkan dari agama mereka. Yang kedua, mereka hulu terhadap ahli kitab dan terhadap rohib-rohib mereka. Artinya apa? Mereka itu akan menaati betul apapun yang dikatakan oleh ahli kitab dan rohib-rohib mereka. Walaupun rohib mereka berkata tentang kebohongan dari kitab-kitab mereka. Kalau rohib mereka mengatakan haram, mereka akan mengatakan haram. Padahal di kitab mereka mengatakan halal. Rohib mereka mengatakan halal, mereka pun akan mengikuti rohib-rohib mereka. Mereka juga akan mengatakan halal, padahal di kitab-kitab mereka mengatakan bahwa apa yang mereka katakan adalah haram. Mereka membolak-balikan ajaran agama mereka dari rohib-rohib mereka dan mereka mengikuti. Mereka itu fanatik buta terhadap agama mereka. Mereka hulu terhadap rohib dan ahlu kitab dari mereka. Apapun yang mereka katakan dianggap benar karena tidak ada yang salah dari yang dikatakan oleh rohib dan ahli kitab mereka. Mereka ikuti sampai mati. Mereka ikuti sampai mati. Apapun yang dikatakan rohib mereka mengatakan A, ya mereka akan mengatakan A. Yang dikatakan B akan mengatakan B. Yang dikatakan C akan mengatakan C. Bahkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama, tapi ketika rohib mereka mengatakan boleh, maka mereka akan mengikuti boleh. Itulah yang menjadikan kita paham, yang menjadikan orang Nasara dan orang Yahudi itu ditetapkan sebagai orang yang sesat adalah ketika mereka itu berlebihan di dalam urusan agama mereka. Mereka hulu di dalam urusan agama mereka. Makanya itu yang menjadikan kita paham apa yang disampaikan dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Turmudi. Iyakum, 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 iyakum wal hulu. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama mereka. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, man kana min qablikum wal hulu fiddin. Sesungguhnya orang itu binasa atas sebelumnya atau orang-orang sebelum kalian dan orang-orang yang dikirimkan sebelum kalian, kaum sebelum kalian, mereka itu binasa al-ghulu fiddin. Mereka itu berlebihan di dalam agama mereka. Karena tanpa kita sadar Bapak Ibu, kita kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang berlebihan di dalam urusan agama, urusan akidah dan urusan muamalah kita. Karena hulu itu ada 3. Urusan yang berlebihan di dalam kehidupan kita itu ada 3. Ada yang berurusan dengan akidah kita, ada yang berurusan dengan ibadah kita, dan ada yang berurusan dengan muamalah kita. Apa hulu yang contoh-contoh hulu di dalam akidah kita? Yaitu ketika mengkultuskan manusia sebagai seorang nabi, semua perkataannya dianggap benar. Apa yang dilakukan oleh kaum Nasoro dan kaum Yahudi itu sama. Mereka hulu di dalam urusan akidah mereka. Mereka menganggap nabi yang dikirimkan di dalam kehidupan mereka kultuskan adalah sebagai orang yang dikirimkan adalah dikultuskan atau dianggap atau diangkat sebagai nabi, sebagai sesembahan mereka. Dan itu adalah perkara akidah di dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu dan kita paham betul kalau nabi itu dikirimkan sebagai rasul, sebagai utusan, bukan sebagai sesembahan yang menjadikan kaum Nasara dan kaum Yahudi itu ditetapkan sebagai agama yang sesat di dalam kehidupan akidah kita. Apa hulu yang lain di dalam akidah? Yaitu mengkultuskan Nabi Muhammad SAW itu setara dengan
setara dengan Allah. Itu juga urusan yang berlebihan di dalam agama kita. Ada sebagian dari saudara muslim kita menganggap bahwa nabi itu kedudukannya sama-sama mulia dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengkultuskan nabi tanpa kita mengurangi bagaimana kemuliaan nabi. Karena tidak ada orang yang paling mulia di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan dunia kecuali adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi melebih-lebihkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan menempatkan nabi itu setara dengan Allah, itu adalah perkara hulu di dalam kehidupan akidah kita. Makanya kita belajar dari syahadat kita. Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah pengen mengajarkan kepada kita dan Allah pengen mengajarkan kepada kita. Tidak boleh menganggap Nabi Muhammad itu sebagai apa? Sebagai sesembahan dan orang yang kita anggap berlebih-lebihan di dalam urusan kita dan sampai disetarakan dengan Allah. Walaupun kita paham betul tidak ada manusia yang paling dimuliakan oleh Allah di dalam kehidupan kita kecuali adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Syahadat ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu, ada kata abdu untuk mengajarkan kepada kita semuanya. Secinta-cintanya kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah mengatakan dan sudah mendeklarasikan, saya ini hanya hamba. Artinya hamba tidak akan pernah setara dengan Khalik, berbeda dengan orang Nasrani dan orang Yahudi yang menganggap apa? Yang menganggap nabi yang dikirimkan di dalam kehidupan mereka, yang menganggap rasul yang dikirimkan di dalam kehidupan mereka adalah sesembahan bagi mereka. Dan mereka menganggap adalah apa yang dikirimkan dari Nabi dan Rasul itu menjadi sesembahan. Dan kita belajar bukan hanya dari kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Bukankah Nabi Nuh ketika dalam kehidupan Nabi Nuh itu orang-orang solih di dalam kehidupan kaumnya Nabi Nuh itu menjadikan orang-orang solih itu adalah sesembahan dari mereka. Sampai empat generasi. Generasi pertama ketika orang-orang solih itu sudah meninggal, maka generasi pertama menganggap bahwa orang-orang solih itu mereka mengadakan kegiatan-kegiatan di tempat pemakaman orang-orang solih itu. Untuk apa? Untuk mengkultuskan. Tidak ada yang benar kecuali adalah orang-orang solih yang sudah dikuburkan. Kemudian setelah generasi yang kedua meninggal digantikan generasi pertama meninggal digantikan generasi yang kedua. Generasi yang kedua tidak hanya duduk di kuburan orang solih, tetapi mereka sudah mulai membuat acara-acara, membuat kumpulan untuk memberikan kegiatan-kegiatan dan acara-acara yang mereka lakukan untuk kuburan-kuburan orang solih. Setelah generasi kedua meninggal digantikan generasi yang ketiga, akhirnya generasi yang ketiga bukan hanya membuat acara di kuburan-kuburan, tapi mereka mendirikan patung-patung orang-orang soleh itu sebagai apa? Sebagai bentuk representasi dari orang-orang soleh yang sudah meninggal di antara mereka. Ketika generasi ketiga ini sudah meninggal, maka digantikan sama generasi keempat. Apa yang generasi keempat lakukan? Mereka sudah menganggap patung-patung yang didirikan oleh generasi yang ketiga adalah Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Sehingga menjadikan mereka mengkultuskan, mereka hulu terhadap urusan agama mereka, menganggap orang-orang soleh itu adalah sesembahan bagi mereka. Itu tentang masalah hulu di dalam urusan akidah. Kemudian hulu terhadap para sahabat. Hulu itu berlebihan terhadap para sahabat. Kita tahu sahabat itu sabiqunal awalin minal muhajirin wal ansor wa tabi'una bil ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka adalah orang-orang pertama yang masuk kepada Islam dan mereka yang mengikuti Rasulullah dengan penuh kebenaran dan penuh kejujuran. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan Allah pun ridho terhadap mereka. Tapi ada dari sebagian kita kaum muslimin itu mengkafir-kafirkan para sahabat dan gampang menyesat-nyesatkan para sahabat. Dan ini salah satunya yang kita bahas di dalam kitab Ta'aruf bin Ilmi ketika kita nanti sudah sampai kepada Khawarij. Khawarij adalah salah satu kaum yang sudah hidup di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mudah menyesatkan dan mudah mengkafir-kafirkan saudara-saudara muslimnya. Kalau tidak sepaham dengan saya, berarti kamu bukan golongan saya, berarti kamu sesat. Artinya apa? Mereka berlebihan di dalam urusan agama. Padahal apa yang berbeda dari mereka adalah perkara fikih yang menjadi khilaf para ulama. Tetapi ketika mereka sudah berbeda dengan kaumnya, sudah berbeda dengan golongannya, mereka mudah menyesatkan.
Itulah yang terjadi, yaitu kaum kaum Khawarij yang mudah menyesatkan. Dan ini adalah perkara-perkara berlebihan di dalam urusan agama kita. Apalagi yang dikafirkan adalah para sahabat. Dan kita tidak akan pernah memahami tafsirnya Al-Quran dan tafsirnya Al-Hadis kecuali apa? Kecuali adalah para sahabat yang memberikan pemahaman kepada kita. Dari Rasulullah diturunkan kepada para sahabat pemahamannya, para sahabat diturunkan kepada tabi'in, kemudian tabi'in diturunkan kepada tabi'ut tabi'in. Dan kita tidak akan pernah memahami tafsir dari Al-Quran dan kita tidak akan pernah memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita kecuali lewatnya adalah para sahabat. Generasi terbaik kata Rasulullah adalah generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Khairukum. Generasi terbaik adalah generasi yang ada di kehidupan saya, di generasi pada Rasulullah hidup. Sumalayunahum. Kemudian adalah generasi setelahnya, kemudian adalah generasi setelahnya. Dan kita tidak akan pernah memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atas pemahaman para sahabat. Makanya hulu di dalam perkara akidah adalah salah satunya mengkafir-kafirkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, hulu di dalam akidah adalah hulu mengatakan berlebihan di dalam agama. Salah satunya mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita belum belajar dan banyak terjadi di dalam masyarakat kita. Banyak di antara kita bahkan orang Muslim pun mengatakan semua agama itu sama. Semua agama itu semua agama itu sama. Kalau di antara kita yang sudah duduk di majelis ilmu masih mengatakan ini, maka banyaklah mohon ampun kepada Allah. Karena semua agama itu tidak sama. Mereka memframing, dan ini adalah salah satu framing yang dikatakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang non-muslim, semua agama kan sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Betul. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi yang Allah butuhkan bukan hanya yang baik. Tapi yang Allah butuhkan adalah baik dan benar. Karena yang baik belum tentu benar. Karena yang baik dan benar adalah agama Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa amamtu alaikum wa raditu lakum bi islami dina. Telah aku sempurnakan agamaku untukmu dan aku ridho agama Islam itu sebagai agama kalian. Allah sudah menyampaikan itu. Tidak ada agama yang Allah ridhoi kecuali adalah Islam. Tapi hari ini bahkan sebagian dari saudara-saudara kita, orang-orang Muslim masih mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu mengajarkan kebaikan dan ujungnya itu sama, menyembahnya hanya kepada Allah. Itu adalah perkara-perkara hulu di dalam akidah kita. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengenal agama yang lain kecuali agama Islam. Terus bagaimana sikap kita dengan penganut agama lain? Kita tetap menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamamu, agamamu. Kalau kamu meyakini agama yang lain, silahkan. Tetapi kalau sudah urusan akidah, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Itulah perkara-perkara hulu di dalam akidah yang pertama. Yang kedua, perkara-perkara hulu di dalam masalah ibadah. Apakah ada hulu di dalam ibadah itu? Banyak. Dan ini tidak hanya terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak perkara-perkara hulu yang dilakukan, padahal itu hadir dan hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita mengenal tiga orang yang datang kepada rumahnya Rasulullah dan ketika melihat Rasulullah mengatakan, setelah melihat engkau wahai Rasulullah, saya tidak akan pernah berhenti sholat, saya tidak akan pernah berhenti puasa, dan saya tidak akan pernah kelewat bangun malam saya, dan saya tidak akan menikah. Artinya apa? Artinya saking melihat Rasulullah yang begitu taat kepada Allah, maka tiga pemuda ini mengatakan tidak akan menikah, tidak akan pernah putus puasa, tidak akan berhenti beribadah. Semua apa yang dilakukan hanya untuk ibadah kepada Allah. Maka ini perkara hulu di dalam kehidupan agama. Makanya Rasulullah sampai langsung menegur tiga pemuda yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan itu, saya itu seorang nabi, tapi saya menikah. Saya itu seorang nabi, tapi saya itu tidak berpuasa, tidak selalu berpuasa. Saya itu seorang nabi, tapi saya itu tidak selalu
menikah dan melakukan hal-hal yang lain. Saya itu nabi, tapi saya itu melakukan hal-hal yang lain untuk memberikan pelajaran kepada tiga pemuda ini. Jangan hulu terhadap perkara ibadah. Karena apa? Karena hari ini mungkin ada yang terlalu bersemangat dengan ibadahnya sehingga apa? Sehingga lupa. Sehingga apa? Sehingga lupa. Tidak boleh berlebihan di dalam urusan agama kita. Contoh yang tidak diperbolehkan adalah puasa apa namanya? Puasa wisol. Puasa wisol itu hanya untuk nabi. Artinya apa? Puasa setiap hari. Kalau hari ini ada yang mengambil puasa wisol, maka apa namanya? Maka eh, perlu dikoreksi dari pemahamannya. Karena mengambil Senin Kamis, Daud, Ayamul Bid, artinya apa? Artinya setiap hari puasa dan itu tidak dibolehkan di dalam agama kita. Karena apa? Yang boleh puasa wisol itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perkara-perkara ibadah itu yang berlebihan itu adalah hulu di dalam ibadah kita. Perkara-perkara yang ditambahkan. Menambahkan perkara rakaat misalnya. Di zaman Rasulullah apakah ada? Apakah ada? Banyak dan pernah terjadi. Ketika Musa bin Umar sedang sholat subuh, maka ada salah satu sahabat yang datang sholat subuh, kemudian sholat sebelum subuh bukan hanya 2 rakaat, tapi ditambahkan sampai 8 rakaat. Kemudian ditegur sama Musa bin Umar, wahai sahabatku, wahai saudaraku, apa yang sholat yang kau kerjakan sebelum subuh tadi? Saya sholat qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian saya tambahkan 2 agar pahalanya lebih banyak. Kemudian saya tambahkan 2 lagi agar pahalanya lebih banyak. Saya tambahkan 2 lagi agar pahalanya lebih banyak. Kemudian apa yang dikatakan Musa bin Umar? Sesungguhnya engkau akan diazab oleh Allah. Sahabat ini kemudian penasaran, loh, kenapa saya diazab sama Allah? Apakah Allah itu akan mengazab kepada orang yang sholat? Bukan. Allah tidak akan mengazabmu terhadap perkara sholat yang engkau lakukan. Tapi engkau akan diazab oleh Allah karena menyelisihi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya mengajarkan sholat qobliyah subuh itu dua rakaat, tapi engkau menambahkan dengan jumlah yang berbeda dengan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah perkara hulu di dalam ibadah. Karena engkau menyelisihi satu orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau akan ditanya dan diazab oleh Allah. Itulah yang menjadikan kita paham. Kalau kita berbeda, Bu, dengan orang satu RT, satu RW, satu kabupaten, satu desa, satu kecamatan, bahkan satu negara, kita tidak akan ditanya oleh Allah. Tapi kalau kita sudah berbeda dengan satu orang yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dihisab dan ditanya oleh Allah. Itu perkara di dalam ibadah, hulu di dalam ibadah kita. Itulah yang menjadikan kita paham, Bapak Ibu. Ketika kita berdoa dengan Rabbana gfir lana dzunubana wa israfana, kita meminta kepada Allah agar kita tidak berlebihan di dalam akidah kita. Kita tidak berlebihan hulu terhadap ibadah kita, dan kita tidak berlebihan di dalam muamalah kita. Lah, contohnya hulu di dalam muamalah kita itu apa? Mudah mengharam-haramkan sesuatu yang tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Contohnya apa? Contohnya dalam beberapa waktu yang lalu ada orang yang mengharamkan main bola. Padahal para ulama sepakat tidak ada keputusan dan tidak ada ijma di antara para ulama bahwa main bola itu haram. Yang mengharamkan mengatakan, lah itu kan perbuatan sama menyerupai orang kafir. Padahal olahraga adalah bentuk sepak bola adalah bentuk dari sebagian olahraga. Bisa dihukumi makruh, Bapak Ibu, ketika sudah melalaikan ibadah kita kepada Allah. Contoh apa? Contoh ketika main bola justru mendekati sholat maghrib misalnya, mendekati sholat zuhur, kita main bola. Nah itu hukumnya makruh. Artinya apa? Melalaikan kita terhadap ibadah kita. Selama itu tidak mengganggu ibadah kita dan tidak menabrak dari setiap ibadah kita, maka diperbolehkan. Lah ada beberapa orang yang mengatakan bahwa main bola itu adalah perkara yang haram karena menyerupai orang kafir. Artinya apa? Artinya itu hulu di dalam urusan ibadah, urusan muamalah kita.
di dalam keseharian kita. Dan yang perlu kita pahami Bapak Ibu adalah membedakan antara hulu dengan komitmen. Ini yang paling penting. Hulu dengan komitmen. Hulu itu berlebih-lebihan di dalam urusan agama, tapi komitmen adalah bagaimana keyakinan kita dan bagaimana komitmen kita untuk menjalankan syariat ini. Contohnya apa Bapak Ibu? Contoh misalnya, saya menyuruh anak saya untuk memakai jilbab. Pokoknya kalau kamu keluar rumah pakai hijabmu. Ini bukan hulu dalam urusan agama. Ini adalah kewajiban, komitmen saya ketika saya menyatakan diri saya sebagai seorang muslim. Menjalankan memakai hijab itu adalah kewajiban yang diperintahkan di dalam syariat kita. Maka kalau saya memerintahkan anak saya untuk memakai hijab, itu bukan hulu. Bukan hulu, tapi itu adalah komitmen. Jangan sampai perkara-perkara yang menjadi komitmen kita di dalam agama, kewajiban kita di dalam agama justru dihukumi atau diberikan komentar hulu di dalam kehidupan kita. Contoh misalnya salah satu contoh lagi, ketika saya mengambil mengambil salah satu sunnahnya Rasul tentang masalah jenggot. Nah, ada orang yang mengatakan pakai jenggot zaman sekarang berlebih-lebihan, itu hulu di dalam ibadah. Nah, ini komitmen. Karena apa? Karena jenggot itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau saya memelihara jenggot walaupun tidak banyak, gitu Bapak Ibu, walaupun sedikit, jangan dihukumi hulu berlebih-lebihan. Karena apa? Jenggot itu bentuk komitmen saya untuk mengikuti sunnah. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang belum belajar, maka ketika melihat orang yang berjenggot itu, kayak jenggot, kayak kambing dan segala macam, dikatakan hulu, berlebih-lebihan dalam urusan agama. Bedakan antara hulu dengan komitmen kita ketika menjalani sunnah. Satu lagi contoh, ketika kita hulu di dalam urusan muamalah kita. Ketika saya mengambil celana saya di atas mata kaki atau tidak isbal. Hari ini ketika saya mengambil banyak orang di antara kita atau saudara-saudara kita yang sudah mengambil celana di atas mata kaki atau tidak isbal, maka jangan dikatakan sebagai hulu. Itu komitmen saya ketika komitmen kita ketika mengikuti sunnah. Jangan dikomentari dan jangan dianggap sebagai hulu, berlebih-lebihan dalam urusan agama. Celananya cengkrang misalnya, celananya di atas mata kaki cengkrang. Kan banyak orang yang berkomentar seperti itu yang menjadikan komentar-komentar itu hulu di dalam kehidupan kita. Itulah yang penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dengan doa ini ketika kita meminta israfana fi amrina, yang berlebih-lebihan Bapak Ibu, itu bukan hanya perkara yang kita lakukan, baik di dalam akidah kita, di dalam ibadah kita maupun di muamalah kita. Tapi perkara yang berlebihan adalah ketika kita juga mengomentari perkara-perkara yang sudah menjadi komitmen orang muslim. Agar kita dijaga sama Allah dari doa ini, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ampuni kami ya Allah kalau kami melakukan perkara-perkara yang berlebihan di dalam kehidupan kami, di dalam urusan akidah kami, di dalam urusan ibadah kami, di dalam urusan muamalah kami, bukan hanya sebagai pelaku di dalam urusan ibadah, urusan akidah, dan urusan muamalah, tapi juga pelaku sebagai komentator, sebagai orang yang melihat. Tanpa sadar kadang kita berlebihan, bukan dari mulut kita, bukan dari mata kita, tapi kita berlebihan di dalam hati kita ketika kita mengomentari orang-orang yang mengambil komitmen mereka ketika mereka menjalani syariat yang Allah turunkan di dalam kehidupan mereka. Mereka mengambil jenggot, mereka mengambil gamis, mereka mengambil celana di atas mata kaki, mereka mengambil siwak. Dari doa ini itu kita minta penjagaan kepada Allah agar lisan kita, mata kita, hati kita itu tidak mudah berkomentar terhadap perkara-perkara yang justru itu menjadi komitmen dan kita katakan hulu dari lisan kita. Jangan sampai orang kafir itu selamat dari lisan kita, tapi justru orang yang beriman itu tidak selamat dari lisan kita dan hati kita. Itu yang kita minta. Dan Rabbana ighfir lana dzunubana israfana fi amrina, perkara yang berlebihan itu juga tertara perkara-perkara yang sudah kita lakukan dari umur-umur kita Bapak Ibu.
Ketika kita dulu diberikan umur hari ini yang sampai 60, berapa perkara yang berlebihan di dalam kehidupan kita. Dari umur kita, yang dulu kita berlebihan di dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat dari umur kita. Kalau kita sudah diberikan umur 40 tahun, berapa perkara yang berlebihan dari umur kita yang kita lakukan, yang tanpa sadar itu berlebihan di dalam urusan muamalah kita. Banyak di antara umur kita yang dulu tidak pernah mau belajar, kita koreksi dari umur kita, nggak usah untuk mengkoreksi orang lain. Kita masukkan di dalam umur kita. Kalau umur kita 40, yang dipakai buat tidur 50%, berarti cuma 20. Yang 20 yang buat beraktivitas. Mana umur yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita, yang hanya kita pakai untuk perkara-perkara yang berlebihan. Ketika kita diberikan kelonggaran rezeki, mau makan soto, dari Bogor harus ke Jogja cuman makan soto kembali lagi hanya untuk mencicipi sebuah kuliner yang jaraknya apa? Berpuluh-puluh kilometer. Berapa biaya yang kita keluarkan dari kendaraan kita, dari uang kita, hanya perkara-perkara yang hanya mencicipi kuliner saja, tapi tidak apa? Tidak ada apa namanya? Banyak tidak ada manfaatnya. Kan banyak hari ini pergi ke Singapura hanya untuk makan seafood kemudian balik lagi. Berapa biaya pesawatnya? Berapa biaya makanannya? Hanya untuk mencicipi perkara makanan sampai Singapura dan balik lagi. Berapa banyak hari ini yang seperti itu, Bapak Ibu? Ada kuliner baru, kemudian datang ke sana hanya untuk makan, kemudian balik lagi. Itu baru terlarang makan kita. Belum perkara urusan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita dulu. Waktu kita umur 25 tahun, kita nggak pernah mau duduk di majelis ilmu, masih banyak mainnya, masih banyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, masih banyak kongko-kongkonya, masih banyak ngomongin perkara yang tidak bermanfaat. Maka apa? Rabbana firlana dzunubana, ampuni kami ya Allah dari dosa-dosa kami yang dulu, bukan hanya yang sekarang yang kita lakukan, tapi yang dulu-dulu dari umur kita yang kita lakukan dari perkara-perkara berlebihan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Rabbana firlana dzunubana wa israfana fi amrina. Semua urusan kita. Sekarang Bapak Ibu renungkan di dalam kehidupan kita. Dari umur kita berapa perkara yang tidak bermanfaat yang sudah kita lakukan dari umur-umur kita yang sudah kita lalui dulu. Yang dulunya hanya sibuk tentang masalah urusan dunia, tidak pernah diniatkan bekerjanya untuk urusan ibadah, mencari pahala kepada Allah. Tapi niat yang ditanam ketika bekerja berpuluh-puluh tahun hanya untuk mengejar dan menumpuk harta, yang niatnya salah, ketika nyekolahkan anak, ketika salah niatnya, bukan untuk menjadikan dia kenal sama Allah, tapi hanya untuk bisa kamu kerja di sana nak, gajinya gede, biar kamu di sana tempatnya enak nak, biar biar apa namanya profitmu banyak. Yang dulu kita tanamkan dari niat-niat kita untuk anak-anak kita, tidak pernah kita niatkan ya Allah nak, kamu dulu sekolah agar kamu lebih mengenal Allah, urusan rezeki itu urusannya Allah, mau dimanapun tempatmu. Yang penting apa? Yang penting kamu tidak lupa kepada Allah. Berapa banyak dulu dari niat-niat kita, urusan-urusan kita, umur kita yang kita lakukan yang banyak tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Makanya doa ini mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Bukan hanya tentang perkara apa, bukan hanya tentang perkara yang tidak bermanfaat, muamalah yang tidak bermanfaat, umur yang tidak bermanfaat, tapi juga perkara-perkara hulu di dalam ibadah, hulu di dalam akidah, hulu di dalam muamalah. Kemudian wasabit akdamana. Kenapa kita meminta kepada Allah Bapak Ibu? Wasabit akdamana untuk diteguhkan keimanan kita. Untuk diteguhkan keimanan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kenapa kita meminta? Apa korelasinya? Bukankah ini diturunkan kepada dulu ketika perang Uhud agar diteguhkan keimanan, agar dihilangkan rasa takut. Hubungannya sama kita saat ini apa? Wasabit akdamana. Agar kita diteguhkan dari keimanan kita. Korelasinya dari perkara hulu dan perkara yang berlebihan dalam urusan agama kita. Hari ini kita hidup pada zaman fitnah yang begitu pekat, yang tanpa sadar kita mudah sekali mengikuti
apa yang distruktur oleh orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi di luar sana. Narasi-narasi yang dibangun, sistem yang dibangun tanpa sadar kita ikuti di dalam kehidupan kita. Narasi-narasi yang dibangun dan pemikiran-pemikiran yang dibangun di dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadar kita ikuti. Paham materialisme yang masuk di dalam kehidupan yang sudah lekat dengan kehidupan kita, yang semuanya sudah diukur hanya dari materi yang kita miliki. Apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya yang kita pikirkan hanya tentang masalah dunia, itu paham materialisme. Apa yang kita lakukan dari bisnis bahkan sampai ibadah kita itu hanya kita tujukan hanya untuk menumpuk apa yang menjadi dunia kita, menjadi materi kita. Orang diukur hari ini bukan berdasarkan dari keimanan dan ketakwaan dan kesolihannya, tapi hari ini orang diukur bagaimana dari statusnya, dari jabatannya, dari banyaknya harta yang dia miliki. Itu paham materialisme. Dan hari ini kan kita terbawa, tanpa sadar kita terbawa dari faham, dari sistem yang diatur oleh orang kafir dan oleh orang Yahudi, agar kita apa? Agar kita lupa terhadap syariah kita, agar lupa terhadap agama kita. Dan yang paling dekat apa, Bu? Dan yang paling dekat apa ini? Pergantian tahun. Hari ini berapa? Dari umur kita berapa? Berapa tahun yang kita mengikuti gaya-gaya dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Kalau kita pergantian tahun, Natalan, pergantian tahun. Kalau kita pergantian tahun, kita mengikuti 3 agama sekaligus. Ketika apa? Ketika tahun baru membunyikan lonceng, kita sudah mengikuti agama dan kebiasaan orang-orang Nasrani. Ketika meniup trompet, kita sudah mengikuti agama orang Yahudi. Ketika kita menyulut api, nembakkan kembang api ke atas, itulah perayaan orang-orang Majusi. Dan tanpa kita sadar berapa puluh tahun Bapak Ibu kita mengikuti itu sebelum kita belajar. Ikut-ikutan. Karena apa? Karena mereka tidak akan pernah ridho Bapak Ibu sampai kita itu mengikuti agama mereka. Buka surat Al-Baqarah 120. Tolong dibacakan artinya. Walan tardo. Dimulai dari kata walan tardo. Ya Ustadz, Ya, dibacakan Bu Elsa. 120 nih. Artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, mereka bersedih hati. Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bentuknya tipu daya, mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. 120. Sebentar Bapak Ibu. Ya, saya Pak. Surat Al-Baqarah Bapak Ibu, 120. Oh, bukan Ali Imran. Saya. Al-Baqarah Bapak Saya Ibu. Ustaz. Ya, ya, ya. Saya Pak Ustaz. Ya, Boleh, Ustaz. boleh siapa aja boleh. Orang Walan tardo ankal Yahudu wa Nasara. orang Yahudi Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yo, salah satu. saya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Nah, Allah sudah menyampaikan di dalam kehidupan kita walan tardo ankal Yahudu wa Nasara hatta yattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah tardo, itu ridho. Tidak akan pernah ridho sampai kita itu mengikuti agama mereka. Hatta yattabi'a millatahum. Dan tanpa sadar apa yang sistem yang hari ini kita ikuti, apa yang tanpa sadar banyak di antara perkara-perkara yang kita ikuti adalah apa yang mereka sudah mereka bentuk. Dan hari ini tuh kita itu hanya orang Muslim itu hanya orang-orang ikut-ikutan saja. Kalau kita tidak belajar
agama kita secara benar, syariah kita secara benar. Banyak perkara-perkara yang kita ikuti dari orang-orang, kebiasaan orang-orang kafir. Urusan, mohon maaf saya harus ngomong, urusan ulang tahun misalnya. Apa yang dirayakan dari ulang tahun? Kalau saya boleh tanya. Apa yang dirayakan dari usia kita? Allah menambahkan usia kita itu untuk berpikir dan untuk apa? Untuk merenung. Kenapa Allah masih menambahkan usia kita? Tapi hari ini apa? Banyak di antara kita masih apa? Masih meniup lilin yang ditaruh di kue-kue untuk ditiup. Itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu apa? Kenapa dirayakan ulang tahun itu? Karena mereka itu pengennya hidup di dunia itu ribuan tahun. Sehingga mereka merayakan setiap usia yang ditambahkan mereka bertambah gembira karena mereka meminta kepada Allah agar ditambahkan usia mereka itu bertambah 1000 tahun. Karena mereka meyakini hidup itu hanya di dalam kehidupan dunia. Mereka tidak meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dunia, sehingga mereka minta kepada Allah itu untuk hidup 1000 tahun. Kalau kita mengikuti itu, apa yang kita minta, Bapak Ibu? Apa yang kita minta? Kalau kita bersyukur, cara kita bersyukur dari usia kita ya tambah ketaatan kita. Kalau kita mau bersyukur ya kita berbagi dengan harta kita. Dan itu kan masih kita ikuti sampai hari ini. Masih kita ikuti sampai hari ini. Berapa banyak dari usia kita yang masih mengikuti seperti itu? Mohon maaf, saya bukan menyinggung, saya bukan ini, tapi inilah yang terjadi. Tapi inilah yang terjadi. Allah menyindir dan Allah menyampaikan mereka tidak akan pernah ridho, Bapak Ibu, sampai kita itu mengikuti agama mereka. Dan yang paling ngeri dari penutup ayat ini. Bacakan Bapak Ibu penutupnya. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong kamu. Ma'alaka minallaha waliyya walana nasir. Kalau kalian masih mengikuti mereka, Allah itu sudah tidak mau menjadi penolong bagi kalian. Itu kan ngeri. Kata-kata yang sederhana tapi ngeri, Bapak Ibu. Kalau kita pikirkan, kalau kalian masih mengikuti mereka, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, menjadi kebiasaan kita, malaka minallaha waliyya wala nasir. Allah sudah tidak mau menjadi penolong buat kalian. Loh, pertanyaannya itu gampang tuh. Kalau Allah sudah tidak mau menjadi penolong kita, siapa yang bisa menjadi penolong kita? Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kita. Makanya kita meminta teguhkan keimanan kita. Wasabit aqdamana, ya Allah, teguhkan iman kita, karena meneguhkan iman, meneguhkan syariat ini masuk di dalam kehidupan kita itu perkara yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita, kebutuhan kita yang luar biasa. Setelah kita minta diampuni dosa-dosa kita dari perkara-perkara yang berlebihan, dari usia kita, dari muamalah kita, dari apapun yang kita lakukan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, bahkan tentang urusan agama kita, akidah kita, ibadah kita, maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, wasabit aqdamana, teguhkan iman kami, teguhkan apa yang menjadi keyakinan kami, bimbing kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan tolong kami dari kejahatan orang-orang kafir. Karena kita sadar, Bu, tanpa kita sadari hari ini, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara itu tidak pernah tinggal diam, Bu. Mereka menyusun strategi, mereka menyusun sistem agar kita sebagai orang Islam itu mengikuti mereka. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Baqarah 120 tadi. Walan tardo ankal Yahudi wa Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara itu tidak akan pernah ridho sampai kamu itu mengikuti agama mereka. Bapak Ibu pernah dengar Kristenisasi? Banyak pikiran yang mereka susah makan dan mereka beralih keimanan dan keyakinan hanya dengan mise.
mie instan 1 dus. Dan yang menolong mereka bukan justru ada orang-orang di antara kita orang beriman, tapi adalah orang-orang kafir, orang-orang Nasrani yang justru meraih tangan mereka untuk dibantu. Kita beriman itu dijadikan oleh Allah dan diajari oleh Allah, salah satunya untuk tidak bersifat egosentris yang hanya memikirkan diri kita. Allah itu memberikan beban kita itu terhadap agama kita untuk menolong agamanya Allah. Yang kadang sering lupa di dalam kehidupan kita. Sedikit apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi penolong kita ketika kita itu membantu agama Allah. Dan membantu agama Allah itu banyak Bapak Ibu. Bukan hanya perkara dakwah, membantu saudara kita yang kelaparan. Karena apa? Kekufuran itu kelaparan itu akan lebih dekat kepada kekufuran. Maka kenapa syariah kita itu mengajarkan kepada kita agar kita itu menjaga tetangga kita sampai 40 rumah kalau kita mau bersedekah. Kalau kita kelebihan harta, kalau kita mau ngasih, kita harus memperhatikan 40 rumah dari rumah kita. Jangan sampai 40 rumah di samping kita itu kelaparan. Sampai sedetail itu Allah mengajarkan kepada kita agar kita itu tidak bersifat egosentris dalam kehidupan kita. Kita harus pikirkan saudara-saudara kita. Karena kelaparan itu lebih dekat kepada kekufuran dan banyak saudara-saudara kita, Bu, yang tidak tersentuh oleh kita, yang mereka berpindah kepada keyakinan hanya karena makanan yang mereka butuhkan itu yang justru dipenuhi oleh saudara-saudara yang tidak beriman di antara kita. Itulah yang menjadi kita paham, Bu, kejahatan-kejahatan orang kafir yang tanpa kita sadari, Bu. Orang Yahudi yang tanpa kita sadari. Kalau orang Yahudi sudah kelihatan banget di dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka pengen menumbuhkan yang kelihatan di dalam konflik hari ini. Mereka pengen membangun kuil Sulaiman di dalam Masjidil Aqsa. Itu kan kejahatan yang luar biasa. Yang harus kita minta. Kalau kita minta agar wansurna alal qaumil kafirin, salah satunya apa? Agar kita dibukakan hati kita, jangan diem saja sebagai orang muslim. Apapun yang bisa kita lakukan, tenaga kita, pikiran kita, yang paling lemah adalah lisan kita ketika mendoakan saudara-saudara kita, jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Hidup kita itu semuanya akan dipertanggungjawabkan dari apa yang kita lihat. Kalau Allah menghadirkan konflik di Palestina, apakah kita tidak akan ditanya, Bapak Ibu, di hadapan Allah dari apa yang kita lihat? Semuanya pasti melihat dari sosial media kita. Terus kita diam saja? Tidak ada yang bisa kita lakukan? Minimal apa? Kalau kita tidak bisa dengan harta kita, nggak bisa dengan tenaga kita, nggak bisa dengan kantong kita, maka minimal lisan kita jangan pernah putus mendoakan mereka. Dan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Makanya dari doa ini mengajarkan banyak hal, Bapak Ibu. Bukan hanya terjadi pada perang Uhud saja, terus tidak ada pelajaran dalam kehidupan kita. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maknanya dalam. Agar kita tidak menjadi muslim itu yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang pertama Allah mengajarkan ampuni dosa-dosa saya, waghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, dari perkara-perkara yang berlebihan dalam kehidupan saya. Yang dulu waktu saya terbuang sia-sia, yang dulu waktu saya dapat banyak yang tidak bermanfaat. Maka ampuni dosa-dosa saya dulu. Dari perkara-perkara yang berlebihan, dari muamalah saya, dari ibadah saya, dari kebodohan saya dulu yang tidak pernah mau duduk di majelis ilmu. Ampuni saya ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, teguhkanlah keimanan kami. Teguhkan iman kami ya Allah. Jangan mudah kami ikut-ikutan. Jangan mudah kami tergoyahkan iman kami dan mengikuti apa strategi yang menjadi orang-orang kafir. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari kejahatan-kejahatan orang kafir yang hari ini sudah merebak di dalam kehidupan kita yang tanpa sadar kita mengikuti. Maka tidak ada yang tidak ada perkara yang harus kita minta kepada Allah adalah penjagaan Allah dari kehidupan kita. Doa ini mengajarkan kepada kita
diteguhkan iman kita, pengampunan dosa dari perkara yang tidak bermanfaat dan berlebihan dalam urusan agama kita, diteguhkan dari keimanan kita, dan kita minta pertolongan oleh Allah dari kejahatan orang-orang kafir. Maka ingat dari Al-Baqarah 120 tadi, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti mereka. Malaka minallahi, kalau Allah sudah tidak menolong, mi waliyyi walan nasir, maka siapa yang menjadi penolong kita dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan akhirat kita kecuali adalah Allah. Kalau kamu masih mengikuti mereka, maka kamu akan jauh dari pertolongan Allah. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk menjadi peringatan dari tadabbur kita dari surat Al-Imran 147 di dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang bisa kita ambil kebaikan dan manfaat dari tadabbur surat Al-Imran 147 ketika Allah mengajarkan doa Rabbana yang ke-19 di dalam kehidupan kita. Kita ulang lagi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Semoga ada kebaikan dan semoga menggugah apa yang tidur dari hati kita dari perkara-perkara yang lalai di dalam kehidupan kita. Semoga doa ini menguatkan kita semuanya, menguatkan dan menyadarkan kita di dalam kehidupan kita agar kita lebih care, agar lebih lebih ingat lagi kenapa Allah menciptakan kita dan Allah mengajarkan kita dari doa ini. Doa selanjutnya yang akan kita pelajari adalah doa masih dari surat Al-Imran ayat ke-9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yuflihul mi'ad. Semoga Allah